Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzulur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan tugas 4 basis data. Yang pertama itu merupakan tentang penggunaan self-join. Self-join itu merupakan proses join seperti yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja proses join di sini dilakukan pada tabel yang sama. Jadi nanti pada tabel yang satu itu akan diberikan nama alias untuk membedakannya. Misalnya di sini saya akan menyeleksi tiga kolom ataupun 3 field dari satu tabel yang sama, dengan keadaan kode bagian pada tabel kode bagian pada tabel alias pertama itu harus sama dengan kode bagian pada tabel alias kedua, tetapi ID karyawan pada tabel alias pertama itu tidak boleh sama dengan ID karyawan pada tabel alias yang kedua. Tabel alias yang pertama itu apa? Di sini adalah tabel karyawan juga yang diberikan alias A dan tabel karyawan yang diberikan alias B. Jadi keluarannya itu seperti ini, dia recordnya itu seperti ini dapat kita lihat ID karyawan yang pertama, ID karyawan, nama, kode bagian, ini merupakan data dari tabel karyawan diberikan alias A, sedangkan ID karyawan nama kode bagian pada bagian ini merupakan data dari tabel karyawan yang diberikan alias B. Dia akan mengikuti syarat seperti kita sebutkan tadi. Dia akan mengeluarkan data di mana ID karyawan itu tidak boleh sama, tapi kode bagiannya itu harus sama. Jadi kode bagian pada tiap record itu pasti sama, dengan keadaan ID karyawan pada setiap record itu berbeda. Kemudian adalah menggunakan subquery dengan operator perbandingan. Subquery atau disebut dengan inner query itu merupakan bentuk nested query, yaitu dalam setiap query ada query lagi ataupun disebut dengan query yang bercabang. Jadi dia akan menyeleksi terlebih dahulu data yang terdapat pada dalam query dalam nestednya itu yang bercabang itu dulu yang akan diseleksi, kemudian data yang telah didapatkan akan diberikan kepada query yang pertama. Kita lihat contoh di sini. Saya menggunakan sintaks select bintang from menu, where harga sama dengan select max harga from menu. Jadi dia akan menyeleksi terlebih dahulu sintaks dalam kurung ini. Jadi dia akan menyeleksi dulu maksimal dari harga dari tabel menu, kemudian angkanya ini akan diberikan kepada si harga. Karena maksimal harga di tabel menu adalah 30.000, maka yang akan menjadi keluarannya itu adalah select bintang from menu where harga itu sama dengan 30.000. Begitu pula untuk contoh yang ini, hanya saja di sini operator perbandingan yang diberikan adalah lebih kecil. Yang selanjutnya adalah penggunaan subquery dengan operator in dan not in. Operator in dan not in itu memungkinkan kita untuk menspesifikasi banyak nilai sekaligus pada statement where. Kita lihat contoh. Saya menggunakan sintaks SQL select bintang from karyawan where ID karyawan in. Kemudian sintaks yang kedua adalah select ID karyawan from karyawan where kode bagian sama dengan 4. Berarti dia akan mencari terlebih dahulu di mana ID karyawan itu memiliki kode bagian sama dengan 4. Ketika sudah mendapatkan datanya itu apa saja, data tersebut akan diberikan, ID karyawan itu akan diberikan kepada sintak yang pertama. Berarti dia akan menghasilkan data yang bagaimana dia akan menampilkan semua data di tabel karyawan di mana keadaan ID karyawan itu memiliki kode bagian 4. Sedangkan not in itu dia akan mengeluarkan hasil yang tidak sama dengan. Maksud saya dia akan mengeluarkan hasil yang misal dalam query kedua itu tidak sama dengan query yang pertama. Kita langsung lihat contoh di sini. Saya menggunakan sintaks SQL select bintang from karyawan where ID karyawan not in select ID karyawan from karyawan where kode bagian itu tidak sama dengan 4. Berarti dia akan terlebih dahulu menyeleksi ID karyawan dari tabel karyawan dengan kode bagian itu tidak sama dengan 4. Dia akan seleksi dulu nih siapa-siapa aja data pada tabel karyawan yang memiliki kode bagian itu tidak sama dengan 4.
dia akan memberikan hasilnya kepada si query yang pertama. Karena dia menggunakan not in, berarti dia akan memberikan hasil yang sebaliknya. Dot in berarti dia akan memberikan hasil yang ID karyawan memiliki kode bagian sama dengan 4. Berarti kan karena datanya itu keluarannya itu sama. Karena saya menggunakan not in kemudian dilanjutkan oleh tidak sama dengan lagi. Kalau misalnya saya memberikan di sini operator pembandingnya itu sama dengan, maka yang akan menjadi keluarannya itu adalah semua data di tabel karyawan di mana keadaan ID karyawan itu memiliki uh, kode bagian tidak sama dengan 4. Berarti selain dengan kode bagian 4, 1, 2, sampai seterusnya, kecuali 4 itu akan menjadi outputnya. Kemudian subquery dengan operator exist dan not exist. Access itu dia akan menampilkan data dari yang terdapat pada tabel yang pertama kita sebutkan dan juga terdapat pula pada tabel kedua yang kita sebutkan. Misalnya di sini saya akan menyeleksi nama pelanggan dan kode menu dari tabel pelanggan, where access select harga from menu, where menu relasinya apa. Berarti dia akan menghasilkan data yang terdapat pada tabel pelanggan, pelanggannya itu ada data, kemudian data tersebut terdapat pula pada tabel menu. Berarti ada kaitan, ada data tersebut ada di tabel pelanggan dan ada pula pada tabel menu. Yaitu yang akan menjadi outputnya. Sedangkan si node axis itu akan menampilkan data yang tidak terdapat pada tabel yang kedua. Misalnya ada dua tabel, ketika menggunakan node axis, maka yang akan menjadi keluarannya itu adalah semua data di tabel A yang tidak data tersebut tidak dimiliki oleh tabel si B. Karena kebetulan semua datanya itu memiliki berkaitan antara satu tabel dan satu yang lain, maka yang akan menjadi keluarannya itu adalah empty set ataupun tidak ada data yang sesuai dengan sintak yang diminta. Sedangkan operator any dan all itu N itu akan bernilai benar jika perbandingan bernilai benar ataupun sekurang-kurangnya satu saja hasil dari subquery. Jadi kalau misalnya ini itu akan menghasilkan data yang recordnya itu sebanyak apa dia berada. Misalnya ada 3 hasil yang sesuai, maka akan ditampilkan 3 hasil. Sedangkan si all ini yang mengharuskan pada setiap tabel itu memiliki syarat yang sama. Maksud saya, kita lihat saja contohnya. Di sini saya menggunakan sintak SQL select bintang from karyawan, where ID karyawan itu any, select ID karyawan from karyawan, where kode bagian sama dengan 4. Berarti dia akan seleksi terlebih dahulu ID karyawan yang memiliki kode bagian sama dengan 4. Nanti dia akan memberikan hasilnya itu kepada si query yang pertama. Karena dari query yang kedua itu terdapat 3 record, maka akan menjadi keluarannya itu juga 3 record. Sedangkan pada penggunaan all, dia itu mengharuskan semua data itu memenuhi syarat. Misalnya di sini, setelah sintak yang pertama, sintak yang kedua itu select ID karyawan from karyawan where kode bagian sama dengan 4. Jadi dia akan mengharuskan pada tabel karyawan itu semua karyawan itu memiliki kode bagian 4. Jadi karena pada tabel yang telah kita bentuk, kita memiliki kode bagian yang berbagai macam, jadi dia tidak akan menghasilkan data ataupun empty set, data yang diminta itu tidak sesuai gitu. Jadi dapat kita simpulkan, all itu mengharuskan semua data di suatu tabel itu memenuhi syarat. Kalau misalkan ini itu berapapun data yang sesuai, maka itu akan menjadi keluarannya. Sedangkan union adalah menggabungkan data dari dua tabel. Kalau misalnya union itu dia akan menilai distinct, sedangkan union all itu akan menampilkan data yang masuk sejumlah banyaknya data yang duplikat. Misalnya yang duplikat itu ada 5, maka data yang sama akan dikeluarkan sebanyak 5 kali juga. Kita lihat contoh, di sini saya akan menampilkan data dari ID karyawan, dari tabel karyawan, yang union dengan ID karyawan pada tabel pelanggan. Karena saya sama-sama minta ID karyawan itu ada 13, dia akan menampilkan data yang seperti ini. Apabila misalnya ada nih ID karyawannya itu 3, ada
sebanyak 3 orang yang sebanyak 3 orang karyawan yang memiliki ID karyawan ID karyawannya itu sama, maka, eee, pada union akan tetap dihasilkan datanya itu sekali, tidak berulang kali karena dia distinct. Sedangkan si union all, dia akan, seperti saya bilang tadi, dia akan mengeluarkan data sebanyak duplikatnya itu. Misalnya di sini saya menggunakan, sintaks select ID karyawan, union all ID karyawan. Di sini dia akan menampilkan data, yang pertama dia akan menampilkan data ID karyawan di tabel karyawan. Ada 13, karena seperti yang tadi, kemudian dilanjutkan oleh ID karyawan dari tabel pelanggan. ID karyawan yang terdapat pada tabel pelanggan itu akan dilanjutkan datanya itu pada yang di bawah, seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan union, tidak ada all, maka datanya itu uh, tidak akan berulang, hanya ditampilkan satu kali, seperti yang di atas. Kemudian membuat view dan menggunakan view pada query SQL. View itu merupakan tabel seperti pada umumnya. Hanya saja data yang ditampilkan itu adalah data yang up to date. Setiap kali view dipanggil, maka view akan diupdate dengan data yang baru. Misalnya di sini saya membuat suatu tabel baru dengan nama view data dengan tabel dengan nama data underscore restoran BD, di mana datanya itu ada ID karyawan, nama, pelanggan yang diambil di tabel karyawan, kemudian ada yang dijoinkan dengan tabel pelanggan. Jadi mana relasinya itu adalah ID karyawan pada tabel karyawan sama dengan ID karyawan pada tabel pelanggan. Nanti yang akan menjadi tabelnya itu seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin menyeleksi data itu akan lebih mudah karena uh, data yang data yang ingin kita buat yang sebelumnya kita buat, kita telah joinkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita mau panggil berulang kali pun akan lebih mudah. Tidak akan membuat kita query yang panjang karena untuk membuat query yang panjang itu akan memakan waktu lebih lama. Kalau misalnya kita ada buat view, itu akan menyingkat query yang akan kita gunakan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah penggunaan having. Having itu merupakan alternatif sebagai pengganti statement where pada fungsi agregat. Karena pada fungsi agregat itu kita tidak diperbolehkan menggunakan statement where. Jadi untuk menggantikan si where itu pada fungsi agregat, kita menggunakan having. Misalnya di sini saya ingin menyeleksi ID karyawan, menghitung uh, nama pelanggan. Maksud saya nama pelanggan yang dilayani yang saya berikan alias dari tabel pelanggan. Group by ID karyawan, having count nama pelanggan. Biasanya having itu akan diikuti oleh group by. Maka dapat dilihat keluarannya itu adalah seperti ini. Dia akan seperti biasa, dia hanya saja where ini digantikan dengan having karena kita menggunakan fungsi agregat setelahnya. Karena kita ingin count nama pelanggan yang seperti tadi jumlah yang dilayani, kita berikan alias, maka keluarannya itu akan menjadi seperti ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.